Halo teman-teman, selamat datang bersama saya di video ini. Dan kali ini teman, aku bakalan showcase dan nge-review sebuah map lagi yang buatan saya sendiri teman. Dan kalau kalian mau tahu teman-teman, ini adalah project ketiga saya yang bertemakan Oriental Cyberpunk teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kalian lihat di sekeliling saya ini, di build saya ini teman-teman, ini adalah semacam bangunan Chinese atau Jepang, tapi dibalut dengan futuristis teman-teman, atau dibalut dengan modern ya. Dan yap, tema modernnya itu adalah tema cyberpunk tadi teman-teman gitu. Jadi saya ngegabungin dua tema teman-teman di sini, yaitu tema cyberpunk dan juga tema oriental Asia seperti itu teman-teman. Dan ya, saya di sini bakalan ngasih kalian jalan-jalan teman-teman di sekitaran kota ini. Dan yap, langsung saja kita mulai reviewnya guys. Kalau kalian download dan memainkan map ini teman-teman, kalian bakalan spawn di sini dan kalian bakalan melihat beberapa sign dan juga beberapa apa nih namanya chest teman-teman. Dan kalau kalian buka chestnya, kalian bakalan menemukan yang namanya itu buku. Oke, kalian tinggal baca bukunya dan juga baca signnya teman-teman. Lalu kalian tinggal jalan ke depan ya guys. Di sini saya nge-reviewnya bakalan rada cepet aja karena ini udah malam, udah jam berapa teman-teman? Jam setengah 2 guys. Saya recordnya ya. Jadi ya kita singkat-singkat aja guys seperti itu. Nah kalau kalian jalan bus ini teman-teman, kalian bakalan menemukan semacam gerbang Torii Gate. Dan ya, saya bikin Torii Gate ini dua teman-teman. Jadi yang pertama ini yang kecilnya dan yang kedua itu yang besarnya teman-teman. Kalau kalian lihat ini setinggi apa ini, tinggi banget jujur guys. Ini bahkan terlalu tinggi guys kalau bisa dibilang ya. Nah dan kalau kalian lihat di puncaknya itu ada semacam hologram yang ini adalah tulisan Mandarin teman-teman. Kalau dibaca itu ni hao, yang artinya itu halo teman-teman, seperti itu ya guys. Kalau kalian turun lagi, lalu kalian bakalan melihat dua buah bangunan teman-teman, ini dan ini ya. Ini sebagai bangunan komposisi saya teman-teman, dan nggak ada interior dan juga nggak ada apa-apanya teman-teman. Dan selalu seperti itu teman-teman, saya kalau misalkan build apapun dan build project apapun itu selalu nggak ada interiornya guys, karena udah rada capek juga kalau bikin bangunan sebesar ini, harus bikin interior juga, itu capek guys. Nah kalau kalian ke tengah teman-teman, kalian bakalan melihat semacam logo yin dan yang teman-teman gitu. Dan ya, ini dibalut dengan futuristis cyberpunk juga guys. Ini semacam apa ya, kayak lampu neon kali ya. Kalau kalian lihat ke kanan dan kiri itu ada semacam Torii Gate lagi teman-teman. Dan ya nanti saya bakalan kesini, tapi untuk kali ini teman-teman saya bakalan nunjukin bangunan utamanya ke kalian semua guys. Jadi kalau kalian mau lihat detail bangunannya, kalian bisa lihat langsung di bangunan utama ini. Nah ini adalah bangunan utamanya yang di tengah ini guys, seperti itu. Kalau kalian mau tahu ini tingginya seberapa, ini tinggi banget juga guys. Saya nggak ngitung sih teman-teman kalau misalkan ini berapa bloknya, tapi ini tinggi banget gitu. Kalau kalian di puncaknya itu ada semacam angka teman-teman, angkanya itu 2070. Dan ya, angka ini bukan menentukan, tapi apa ya namanya, menyatakan bahwa sekarang itu tahun 2070 teman-teman. Maksudnya di kota ini, di world ini itu 2070 gitu guys. Jadi settingannya itu ngambil di masa depan guys gitu. Nah kalau kalian mau lihat detailnya teman-teman, ini jujur saya bikinnya terlalu detail teman-teman, sampai lihat deh teman-teman detailnya, wow. Sampai ini literally ini di manual teman-teman detailnya ini ya. Tapi kalau misalkan saya bikin dinding kayak dindingnya kayak begini, ini pakai word edit teman-teman. Tapi kalau misalkan manual kayak begini ya, palingan detail kayak gininya teman-teman, itu semuanya manual ya guys, kayak begitu. Nah kalau kalian mau lihat bangunan yang detail tuh yang mana gitu ya guys, yang ini guys. Nah ini adalah bangunan paling detail yang pernah saya buat dan juga yang paling lama. Jadi ini itu detailnya penuh banget, sampai kanan kiri depan belakang juga saya kasih detail guys, tanpa celah gitu. Bahkan kalau bisa dibilang terlalu detail guys gitu. Tapi hasilnya saya suka guys, karena ya meskipun rada lama ngerjainnya, tapi kalau misalkan hasilnya bagus ya is okay aja gitu. Itu guys. Dan ya, itu adalah bangunan komposisi juga guys gitu. Nah kalau kita turun lagi teman-teman ke semacam logo yin dan yang ini, lalu kita akan melihat semacam dua gerbang guys. Nah kita bakalan masuk ke gerbang yang belah kanan guys, ke gerbang Torii Gate yang belah kanan ini. Lalu kita akan menemukan semacam danau guys. Dan kalau kalian mau tahu keunikan danau ini apa,
kalau kalian terbang ke arah yang cukup tinggi teman-teman, kalian bakalan menemukan semacam cahaya-cahaya di bawah airnya. Lihat guys, wah ini keren banget sumpah. Dan ya cahaya air ini saya kasihnya itu pakai glowstone guys. Jadi kalau kalian naruh glowstone di bawah air bakalan bercahaya seperti ini guys, kayak gitu. Dan ini ada semacam bangunan lagi teman-teman, ini disebut bangunan pagoda teman-teman, yang saya buat tinggi juga. Ini merupakan bangunan komposisi juga lagi-lagi ya. Nah kalau kalian mau lihat detailnya lebih dekat ya silahkan teman-teman, nih saya kasih dekat ya. Detailnya tuh ya seperti ini nih doang, rada simple sih teman-teman. Ini sebenarnya cuman ya nggak ada waktu lagi untuk memperbanyak atau memperdetail semua bangunan yang ada di sini guys gitu. Oh iya teman-teman, kalau kalian lihat teman-teman, ini ada apa? Ini ada semacam hologram yang bentuknya itu adalah bumi gitu ya guys. Jadi saya itu kayak semacam nemuin ide untuk hologram teman-teman, dan hologramnya itu pengen dibikin simple gitu seperti itu teman-teman. Jadi ya udah bikin semacam bentuk spiral dan juga dikasih corak-corak warna hijau gini. Lalu terciptalah hologram bumi seperti itu guys. Simpelnya ya kayak gitu sih. Kalau kalian mau tahu teman-teman, ada keunikan satu lagi ya di project atau di map ini teman-teman. Nah ini teman-teman, ada naga guys. Wow. Dan iya, ini naganya jujur emang keren sih. Ini naganya saya bikin berapa hari ya, sehari sih teman-teman. Jujurnya keren banget. Wow. Sebagai penghias doang sih, sama kayak ya pohon-pohon kayak begini gitu, dan juga beberapa hal yang detail gitu ya teman. Ini sebagai penghias doang seperti itu guys. Dan ya teman-teman, ini bangunan komposisi lagi teman-teman. Bahkan teman-teman kalau kalian mau detailnya itu sampai mana, kalian bahkan bisa menemukan teman-teman semacam farm teman-teman di sini. Ada celah. Jadi di tumpukan bangunan ini ada celah. Lalu kalian kalau misalkan menemukan detail seperti ini, wah kalian hebat teman-teman. Berarti mata kalian jeli teman-teman. Ada palm dan juga ada semacam bambu gitulah. Dan juga ada ada beberapa kayak detail kecil lagi kayak kipas, mungkin ada taman. Kalau nggak salah ada taman ya, di mana ya tamannya? Saya lupa teman-teman. Soalnya udah terlalu pusing juga. Oh di ini teman-teman, di bangunan yang ini nih. Nah di sini ada ada taman teman-teman. Kalau kalian mau lihat detailnya itu sampai mana, sampai ada taman di atas bangunan kayak begini guys. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau kalian suka dengan map ini teman-teman, kalian bisa di-download aja di link di bawah teman-teman. Dan nama mapnya itu adalah The Capital of the Dragon Quanzhou 2070 guys. Seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau kalian lihat di bawah ini ada semacam lantai lagi yang saya ngambil temanya itu lebih ke cyberpunk, ke modern guys. Jadi teman-teman kalau kalian perhatiin, ini ada semacam kayak guratan-guratan listriknya gitu. Dan ya guratan listriknya seperti ini lebih ke arah modern kayak gitu guys. Dan lebih bercahaya juga pada malam hari gitu ya. Soalnya kalau kalian nggak ngasih cahaya-cahaya seperti ini bakalan gelap banget guys malam harinya kayak gitu. Nah di sini saya bakalan jalan ke sini, dan ya di sini ada semacam kayak pohon sakura lagi teman-teman, dan tangga menuju ke pagoda teman. Jadi di sini saya bikin pagodanya itu ada beberapa ya, nggak cuma satu doang. Dan ini sebagai bangunan penghias lagi. Kalau kalian jalan ke belah kanan sini, kalian bakalan menemukan semacam danau teman-teman gitu ya. Bakalan menemukan semacam danau yang bercahaya gitu guys. Dan ada beberapa pohon di sini guys. Seperti itu. Ya, kayaknya cuma segitu aja teman-teman yang bisa saya kasih tahu. Ini jujur saya senang banget sama hasilnya, meskipun rada lama emang tahu, sekitar 2 sampai 3 mingguan guys buildnya itu. Tapi kalau misalkan hasilnya sekeren ini saya senang juga teman-teman seperti itu ya. Dan kalau kalian mau tahu teman-teman, kalau mau menanyakan hal-hal lagi di map ini gitu ya kan. Kalau misalkan kalian mau nanya nih, Oka kenapa ngambil konsep ini, Oka kenapa ada bangunan kayak gini, kenapa posisinya kayak begini, kalian bisa nanyain semua itu teman di media sosial saya teman. Jadi kalau kalian mau nanyain berbagai macam hal tentang build, kalian tinggal kontak saya aja, jadi nggak usah malu-malu guys seperti itu. Kalau misalkan saya balas itu ya bagus teman-teman, soalnya
kadang-kadang yang ngekontak nggak cuma satu doang, ada beberapa juga. Jadi kalau misalkan nggak kebalas atau kebalasnya itu lama, itu maaf banget guys, seperti itu ya. Jadi teman-teman, sekian dari video saya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe teman-teman. Nah teman-teman, bagi kalian yang mau download map ini, kalian bisa cek link di deskripsi di bawah ini teman-teman. Oke. Dan oke teman, sekian dari video saya teman-teman. Kalau kalian masih sekolah, jangan lupa belajar, jangan lupa makan dan minum, dan jangan lupa belajar pokoknya teman-teman. Karena apa? Karena belajar itu penting guys. Oke, segitu saja dari saya. Selamat jumpa di video selanjutnya. Bye.